Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ignite. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita membahas alur cerita Sword Star episode 218. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin mengingatkan bahwa jika kalian belum menonton episode sebelumnya, alangkah baiknya tonton terlebih dahulu. Jika tidak, kalian tidak akan mengerti apapun di sini. Dan jika sudah kalian menontonnya, tanpa menunda lagi, mari kita ke alur ceritanya. Di awal episode ini kita melihat Luo Feng telah berada di aliansi binatang raksasa angkasa. Angkasa binatang ini adalah tanah suci terpenting aliansi binatang raksasa angkasa. Luo Feng telah mengembara melintasi alam semesta selama hampir 100.000 tahun. Namun pertemuan ini terasa berbeda dari segalanya yang pernah dia alami. Untuk pertama kalinya ia berhadapan dengan sesama binatang bertanduk emas, bukan satu atau dua, melainkan belasan. Dan yang lebih mengejutkan, semuanya telah mencapai tingkat kesatria alam semesta. Kedatangan mereka tidak membawa ancaman, melainkan kehangatan yang jarang ia rasakan selama pengembaraannya yang panjang. Sebagai makhluk yang terbiasa hidup sendiri di hamparan kosmos tanpa batas, para binatang bertanduk emas itu memperlakukan Luo Feng layaknya keluarga yang telah lama terpisah. Kehangatan ini bukan sekedar formalitas, melainkan lahir dari garis keturunan yang sama dan kesendirian panjang yang mereka alami masing-masing. Dalam wujud binatang bertanduk emas, Luo Feng mengikuti mereka menuju pusat kekuatan ras tersebut. Ia diperkenalkan pada kesatria dengan nama-nama yang mencerminkan perjalanan hidup mereka yang unik seperti Shan Wen, Fan, dan yang lainnya. Sebuah identitas yang kini menjadi simbol keberhasilan menembus batas seseorang pengembara hingga mencapai tingkat kesatria alam semesta. Perjalanan menuju Gunung Dewa Angkasa berlangsung cepat melalui kecepatan cahaya dan menembus ruang dengan bentuk riak spasial yang memungkinkan berteleportasi. Namun di balik kecepatan itu tersimpan kegelisahan dalam hati Luo Feng. Ia menyadari bahwa tempat yang ia tuju bukanlah wilayah biasa, melainkan pusat kekuasaan aliansi binatang angkasa di mana segala rahasia berpotensi terungkap. Gunung Dewa Angkasa menjulang tak terbayangkan, terbentuk dari batu hitam pekat yang menyerupai lubang hitam, seolah setiap bagian mengandung kehampaan kosmik. Dibandingkan dengan gunung itu, bahkan tubuh raksasa bintang bertanduk emas tampak tak berarti. Di sanalah berdiri istana megah milik Master Tanduk Emas, sebuah harta karun sejati tipe istana terbayang yang mencuncarkan tekanan mengerikan. Saat memasuki istana tersebut, Luo Feng merasakan getaran dalam garis keturunannya. Ia akhirnya berhadapan dengan Master Tanduk Emas, sosok paling senior yang memancarkan aura luas seperti alam semesta itu sendiri. Dia adalah penguasa raksasa emas dan penguasa Xuan Mi. Di hadapan dua makhluk agung itu, kekuatan Luo Feng diakui tanpa keraguan. Perjalanan yang panjang tanpa bimbingan telah membawanya pada tingkat yang bahkan mampu dibandingkan dengan sebagian penguasa alam semesta. Bakatnya dipandang sebagai sesuatu yang langka, bahkan di antara ras binatang bertanduk emas yang terkenal kuat. Lebih dari sekedar pengakuan, ia juga ditawari kesempatan. Gunung Dewa Angkasa menyimpan warisan tak terhitung jumlahnya, teknik penguatan tubuh, pengembangan jiwa, hingga berbagai metode kultivasi tingkat tinggi yang dapat mendorongnya menuju kekuasaan. Dengan dukungan penuh dari aliansi bintang angkasa, jalan menuju tingkat penguasa alam semesta terbuka lebar di hadapannya. Namun, semua itu, Luo Feng menyimpan rahasia terdalamnya. Ia bukan benar-benar binatang bertanduk emas. Ia adalah manusia yang berjalan di jalur berbeda, menggunakan identitas ini sebagai salah satu kartu terkuatnya. Kesempatan besar kini berada di hadapannya, juga menjadi ujian terbesar yang harus ia hadapi. Ketika segalanya tampak berjalan sesuai harapan, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Master Tanduk Emas dan Master Xuan Mi merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah kehendak jauh melampaui mereka berdua. Leluhur makhluk tertinggi dari seluruh aliansi binatang angkasa telah mengeluarkan perintah untuk memanggil Luo Feng. Rasa takut jarang muncul akhirnya menyelimuti hati Luo Feng. 9 kekuatan puncak di alam semesta disebut sebagai negara adidaya karena masing-masing dipimpin oleh sosok tertinggi, penguasa yang berdiri di puncak mutlak. Di antara umat manusia, sosok itu adalah pendiri kapak raksasa. Namun, bahkan sebagai bagian dari ras manusia, Luo Feng belum pernah bertemu dengannya. Satu-satunya makhluk setingkat itu yang pernah ia jumpai hanyalah gurunya, Jui San Ke. Kini, ia akan berhadapan langsung dengan makhluk tertinggi dari aliansi binatang angkasa.
Ketegangan itu terasa semakin nyata ketika Master Tanduk Emas mendekat diikuti oleh Master Xuanmei. Keduanya memancarkan ketegangan yang kontras dengan kegelisahan dalam diri Lu Feng. Dengan kekuatan mereka, ruang dan waktu di sekitar Lu Feng langsung terkendali, membawanya melesat melintasi langit gunung dewa angkasa seperti seberkas cahaya. Perjalanan itu berlangsung cepat namun terasa panjang. Setelah melalui serangkaian teleportasi dan penerbangan, mereka akhirnya mencapai puncak gunung dewa angkasa. Di sana berdiri sebuah gunung lain, yaitu Gunung Leluhur. Gunung itu tampak kabur namun memancarkan tekanan yang jauh melampaui harta karun biasa. Patung-patung berbagai ras binatang angkasa tersebar di sekitar, seolah menjadi saksi bisu dari sejarah panjang kekuatan kosmik. Di kaki gunung, 12 kesatria alam semesta berjaga. Mereka berasal dari 12 garis keturunan puncak, masing-masing berdiri sebagai representasi kekuatan tertinggi ras mereka. Namun, tanpa ragu, mereka memberi jalan kepada Master Tanduk Emas dan Master Xuanmei. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menyusuri jalur gunung. Bukan tanpa alasan, Gunung Leluhur sendiri adalah harta karun sejati yang mematikan. Sedikit saja pelanggaran aturan, bahkan seorang ksatria alam semesta bisa musnah seketika. Tekanan yang dipancarkan gunung itu membuat Lu Feng merasakan betapa kecilnya dirinya di hadapan kekuatan sejati alam semesta. Semakin dalam mereka melangkah, suasana menjadi semakin sunyi dan sakral. Hingga akhirnya, Master Tanduk Emas dan Master Xuanmei berhenti dan menunduk kepala dengan penuh hormat. Di hadapan mereka, sosok itu perlahan muncul. Tubuh raksasa yang tak terbayangkan mulai terlihat dari balik gunung. Kepala yang merupai naga dihiasi 9 tanduk seperti mahkota terangkat perlahan. Ukurannya saja sudah mencapai ribuan mil, sementara tubuhnya yang tersembunyi diperkirakan membentang puluhan ribu mil. Bahkan hanya sebagian kecil dari keberadaannya sudah cukup membuat ruang di sekitarnya terasa bergetar. Tatapan leluhur jatuh pada Lu Feng. Hanya dengan satu tatapan, seolah seluruh rahasia dalam dirinya terbuka tanpa sisa. Tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan makhluk ini. Awalnya, Lu Feng masih mempertahankan wujud binatang bertanduk emas. Namun dalam sekejap, penyamarannya runtuh. Leluhur dengan mudah menembus identitas aslinya. Lu Feng tidak lagi bersembunyi. Ia segera kembali ke wujud manusianya dan memberi hormat dengan tulus. Tidak ada kebohongan yang tersisa, hanya kejujuran dan penjelasan atas perjalanan yang membawanya ke tempat ini. Menariknya, leluhur tidak menunjukkan kemarahan. Ia memahami asal-usul Lu Feng, bahkan mengetahui sejarah bumi dan peristiwa yang melibatkan binatang bertanduk emas di masa lalu. Pengetahuan leluhur melampaui batas yang dapat dipahami bahkan oleh para ahli di antara manusia. Lebih mengejutkan lagi, kehadiran Lu Feng di tempat ini ternyata bukan kebetulan. Semuanya ini adalah bagian dari rencana besar yang disusun oleh Zhuo Sanke. Gurunya telah membuka jalan baginya, bahkan membayar harga besar dan memberi kesempatan memasuki pusat kekuatan aliansi binatang angkasa. Disinilah Lu Feng mengetahui kebenaran yang mengguncang pemahamannya selama ini. Binatang angkasa termasuk bintang bertanduk emas bukan sekedar ras kuat, mereka adalah pewaris dewa binatang. Rahasia ini adalah salah satu kunci terbesar dalam seluruh alam semesta. Leluhur kemudian menawarkan sesuatu yang bahkan lebih besar, akses ke tempat paling penting dalam aliansi. Sebuah wilayah yang menyimpan peluang untuk memahami jalan dewa binatang hingga tingkat tertinggi. Namun kesempatan ini bukan tanpa harga. Zhuo Sanke telah menetapkan syarat yang begitu berat hingga bahkan leluhur sebagai makhluk tertinggi meragukan bahwa Lu Feng mampu mencapainya. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam 100 era pun Lu Feng mungkin tidak akan berhasil. Keraguan itu bukan sekedar peringatan, melainkan penilaian mutlak dari makhluk memahami hukum alam semesta sepenuhnya. Bahkan sebuah taruhan antara dua keberadaan tertinggi dengan harta karun sejati tingkat puncak sebagai taruhannya. Namun alih-alih goyah, hati Lu Feng justru semakin mengeras. Sepanjang hidupnya, ia selalu berjalan melawan kemungkinan menembus batas yang dianggap mustahil. Keraguan leluhur tidak menghentikannya, justru menjadi bahan bakar tekadnya. Tanpa ragu, ia menerima tantangan itu. Dan saat perintah terakhir dari leluhur bergema, ruang di sekitarnya berubah. Dalam sekejap, Lu Feng menghilang memasuki ujian terbesar dalam hidupnya. Lu Feng merasakan aliran waktu di sekitar berubah dengan cara yang tidak bisa dijelaskan, seolah ia sedang melintas jalur panjang menuju masa paling purba dari alam semesta. Dalam sekejap, semuanya menjadi nyata. Ia telah tiba di sebuah dunia asing yang luas, dipenuhi pepohonan raksasa setinggi puluhan mil dan dataran yang tak berujung. Di berbagai penjuru berdiri patung-patung raksasa 8 dewa binatang dengan berbagai wujud dan pose. Masing-masing memancarkan aura menekan yang membuatnya seakan berhadapan langsung dengan makhluk aslinya. Namun, keterkejutan terbesar datang dari perbedaan waktu. Ketika ia menghubungkan kesadarannya dengan tubuh aslinya, Lu Feng menyadari bahwa 1 detik di alam semesta luar setara dengan lebih dari 10.000 detik di tempat ini.
Rasio waktu luar biasa ini jauh melampaui kemampuan apapun yang pernah ia ketahui, bahkan dibandingkan dengan istana waktu milik Ras Bumi. Di tengah keterkejutannya, leluhur muncul dalam wujud lain dan menjelaskan bahwa tempat ini adalah alam semesta khusus milik aliansi binatang angkasa. Sementara itu, wilayah tempat Lefeng berdiri adalah inti terpentingnya sektor Dewa Binatang, tanah terlarang yang menyimpan warisan tertinggi bagi para pewaris Jalan Dewa Binatang. Kesempatan besar itu datang bersama syarat yang hampir mustahil. Untuk keluar dari tempat ini, Lefeng harus mengalahkan leluhur. Meski kekuatan ilahi akan disamakan, perbedaan dalam teknik, pengalaman, dan pemahaman hukum tetap menjadi jurang yang sangat sulit dijembatani. Bahkan bagi para ahli tertinggi, tantangan seperti ini hampir tidak mungkin dicapai. Ia hanya memiliki dua jalan. Pertama, tetap berada di tingkatannya saat ini, namun mampu menciptakan teknik pamungkas setingkat penguasa alam semesta, sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi. Kedua, bertahan cukup lama hingga mencapai tingkat tertinggi alam semesta, sesuatu yang bahkan jalannya sendiri tidak jelas. Meski tampak seperti jalan buntu, seluruh sektor Dewa Binatang terbuka baginya. Patung daratan dan pegunungan di sekitarnya menyimpan hukum alam, teknik rahasia, hingga metode kultivasi tingkat tinggi. Semua peluang ada di tangannya. Kini, di dunia di mana waktu bukan lagi batas, Lefeng berdiri di ambang ujian terbesar dalam hidupnya antara menciptakan keajaiban atau terjebak selamanya. Setelah kepergian leluhur, Lefeng perlahan mendarat di tepi sebuah danau yang tenang. Ia duduk bersila menenangkan pikirannya yang masih bergejolak. Kanan dari tantangan yang baru saja ia dengar terasa begitu berat. Bahkan bagi dirinya yang telah melewati begitu banyak rintangan, ketika pikirannya mulai jernih, ia mulai memungkinkan semuanya. Yusan Ke telah membayar harga besar demi memberinya kesempatan ini. Namun semakin dipikirkan, semakin terasa mustahil. Mengalahkan leluhur meski hanya sebuah tubuh dengan kekuatan yang disesuaikan tetaplah sesuatu yang berada di luar jangkauan logikanya. Untuk mencapai tingkat penguasa tertinggi alam semesta jelas terlalu jauh. Sementara itu, menciptakan teknik pamungkas tingkat penguasa alam semesta pun terasa tidak masuk akal. Pemahaman hukum yang dimilikinya bahkan belum sepenuhnya matang dan konsep Dewa Binatang yang ia kuasai masih jauh dari sempurna. Tanpa fondasi itu, menciptakan teknik tingkat tertinggi hanyalah mimpi kosong. Namun, Lefeng tidak berhenti di sana. Ia berdiri dan mulai menjelajahi sektor Dewa Binatang. Perhatiannya tertuju pada patung Dewa Binatang emas, jalur yang selama ini ia tempuh. Saat ia mengamati satu persatu patung tersebut, ia mulai menyadari sesuatu yang aneh. Setiap patung, meskipun mewakili hukum yang sama, memiliki ukiran ekspresi yang berbeda. Ada yang tenang, ada yang ganas, ada yang penuh amarah, bahkan ada yang tampak acuh tak acuh. Perbedaan itu bukan kebetulan, setiap ukiran seolah mempresentasikan variasi dari hukum yang sama. Berbagai cara penerapan, berbagai bentuk kekuatan dari cakar, tanduk, hingga ekor. Semuanya dapat menjadi sumber serangan. Sering ia mengamati lebih banyak patung, pemahamannya perlahan berkembang. Ia kemudian memperluas penelitiannya ke patung Dewa Binatang lainnya, petir, cahaya, dan yang lainnya. Setiap patung memancarkan aura yang jauh lebih kuat dibandingkan peninggalan yang pernah ia lihat sebelumnya. Bahkan beberapa di antaranya terasa setara dengan tingkat tertinggi yang pernah ia temui. Tidak hanya patung, seluruh sektor Dewa Binatang dipenuhi ukiran dan warisan dari daratan hingga puncak gunung, dari tebing hingga dasar danau. Semua mengandung hukum dan teknik rahasia. Beberapa hanya berupa dasar, sementara yang lainnya memiliki penjelasan rinci. Bahkan terdapat puluhan teknik pamungkas tingkat master alam semesta, serta tak terhitung teknik tingkat kesatria dan di bawahnya. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin Lefeng menyadari betapa luar biasanya tempat ini. Teknik penguatan tubuh dan jiwa yang tersedia jauh melampaui apa yang pernah ia miliki. Namun, pada saat yang sama, ia juga menyadari keterbatasannya. Bahkan dengan penjelasan lengkap, ia tetap tidak mampu memahami teknik pamungkas tersebut. Kesadaran itu membuatnya merasa tertekan. Namun, di balik kebungan itu, perlahan muncul secercah pencerahan. Jika Joseon Ke berani mempertaruhkan segalanya, maka pasti ada jalan. Gurunya mengenalnya dengan sangat baik, lebih baik daripada leluhur sekalipun. Setelah berhari-hari merenung tanpa hasil, Lefeng akhirnya menemukan arah. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu terburu-buru memahami semuanya. Dengan waktu yang melimpah di tempat ini, ia bisa memperkuat fondasinya terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk berfokus pada peningkatan gen kehidupan melalui teknik warisan yang dia miliki. Dengan memperkuat tubuh binatang bertanduk emas hingga mencapai tingkat sempurna,
ia berpeluang menguasai teknik warisan. Aku adalah alam semesta, sebuah teknik yang kekuatannya melampaui batas teknik biasa. Keyakinan mulai tumbuh dalam dirinya. Jika teknik warisan itu benar-benar setara atau bahkan melampaui teknik pemangkas master alam semesta, maka ia memiliki peluang untuk memenuhi syarat yang diberikan. Dengan tekad baru, Lu Feng mulai berkultivasi tanpa henti. Seiring waktu berlalu, gen kehidupan binatang bertanduk emas terus meningkat dari ribuan hingga mendekati kesempurnaan. Akhirnya, setelah puluhan tahun di sektor dewa binatang, ia berhasil mencapai tingkat gen kehidupan sempurna. Di titik itu, Lu Feng tidak lagi sekedar melihat harapan. Ia mulai melihat kemungkinan nyata untuk menantang sesuatu yang sebelumnya tampak mustahil. Air danau mengalir tenang diselimuti kayu tipis yang menenangkan. Di tepinya, Lu Feng yang duduk bersila. Sementara di sampingnya berdiri wujud binatang bertanduk emas setinggi beberapa ratus mil. Tenang namun penuh kekuatan. Ia telah mencapai batas sempurna. Untuk saat Lu Feng menunggu perubahan besar itu datang. Ia masih mengingat saat tubuhnya dulu menembus batas ketika hukum asal alam semesta turun dan membawanya menuju transformasi luar biasa. Namun kali ini tidak terjadi apa-apa. Detik demi detik berlalu hingga menit demi menit. Dunia tetap sunyi. Tidak ada perubahan pada tubuh ilahinya. Tidak ada resonansi dengan hukum alam semesta. Bahkan tidak ada tanda bahwa ia akan dipanggil ke ruang misterius seperti sebelumnya. Kesadaran itu datang tiba-tiba seperti petir yang menyambar. Ini bukan alam semesta asalnya. Ini adalah alam semesta milik aliansi binatang angkasa. Meski hukum dasar tetap sama, sumber asalnya berbeda. Tanpa dukungan asal alam semesta yang sejati, tubuhnya tidak akan mengalami evolusi lanjutan. Itu berarti meskipun ia telah mencapai tingkat gen kehidupan sempurna, ia tidak memperoleh hadiah terbesar teknik warisan baru atau peningkatan tubuh ilahi. Harapan yang sempat muncul pun runtuh. Lu Feng segera memahami dampaknya. Teknik alam semesta yang memang sangat kuat, namun membutuhkan tubuh ilahi yang luar biasa besar. Dengan ukuran tubuh binatang bertanduk emas miliknya saat ini, teknik itu bahkan belum sempat digunakan sebelum tubuhnya hancur sepenuhnya. Jalan yang ia anggap sebagai solusi ternyata tertutup. Ia kembali terjebak dalam kebuntuan. Untuk menciptakan teknik pamungkas tingkat master alam semesta, ia membutuhkan pemahaman hukum yang jauh melampaui tingkatannya saat ini. Sementara untuk mencapai tingkat tertinggi alam semesta, itu adalah jalan yang bahkan tidak memiliki metode pasti. Di tengah keputusasaan itu, jauh di puncak pegunungan sektor dewa binatang, leluhur mengamati semuanya dengan tenang. Di sampingnya berdiri sosok lain yaitu Jua Sanke, sang guru Lu Feng. Bagi leluhur, hasilnya sudah jelas. Tanpa bantuan asal alam semesta, Lu Feng kehilangan peluang terbesar untuk berkembang secara instan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah sektor dewa binatang, tempat penuh warisan, namun tetap tidak cukup untuk menciptakan keajaiban yang melampaui batas alam semesta. Namun, Jua Sanke tidak menunjukkan keraguan. Ia tetap yakin bahwa muridnya memiliki peluang meski kecil. Keyakinan itu cukup untuk membuatnya mempertaruhkan segalanya. Sementara itu, Lu Feng sendiri tidak mengetahui percakapan tersebut. Ia hanya duduk di tepi danau selama berhari-hari, merenung tanpa henti. Ia memikirkan perbedaan pandangan antara leluhur dan gurunya, mencoba memahami alasan dibalik taruhan besar itu. Perlahan, sebuah kesadaran mulai terbentuk. Jika Jua Sanke berani mengambil resiko sebesar itu, maka pasti ada jalan. Dan jalan itu tidak hanya bergantung pada sektor dewa binatang. Tempat ini hanyalah salah satu kunci. Selain itu, ia masih memiliki rahasia lain, kemampuan, pengalaman, serta pemahaman unik yang tidak dimiliki makhluk lain. Dan yang terpenting, ia memiliki waktu 100.000 era setara dengan 1 miliar tahun di alam semesta asalnya. Itu bukan sekedar durasi, itu adalah peluang untuk melampaui batas. Dengan pemahaman itu, Lu Feng perlahan membuka matanya. Kebuntuan yang sebelumnya terasa mutlak kini mulai retak. Ia menyadari bahwa langkah pertamanya bukanlah mencari jawaban instan, melainkan memahami sepenuhnya sektor dewa binatang, tempat yang menyimpan inti dari jalan yang harus ia tempuh. Di dunia di mana waktu mengalir ribuan kali lipat cepat, perjalanan panjangnya baru saja dimulai. Terima kasih telah menyimak alur cerita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur cerita lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.